Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai materi peluang teoretik. Sebelumnya, mari kita perhatikan kompetensi dasar berdasarkan kompetensi inti berikut. Yang pertama, menghayati dalam kegiatan berdoa. Yang kedua, menanamkan perilaku jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, menjelaskan peluang suatu kejadian dari suatu percobaan. Dan yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan peluang suatu kejadian dari percobaan. Oke, tujuan kita mempelajari materi ini adalah yang pertama, peserta didik dapat menentukan ruang sampel, titik sampel, dan menyusun anggota ruang sampel dari suatu eksperimen. Yang kedua, yaitu peserta didik dapat menentukan peluang teoretik, frekuensi harapan, dan membedakan peluang empirik dan teoretik dengan baik selama pembelajaran. Oke, langsung saja kita memasuki materi poin pertama, yaitu mengenai percobaan, ruang sampel, dan titik sampel. Apa sih percobaan itu? Ya, percobaan merupakan kegiatan yang dapat memberikan kemungkinan, seperti melempar dadu, koin, atau mengambil kelereng dalam kotak. Lalu, apa itu ruang sampel? Ruang sampel merupakan himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan. Contohnya, ketika kita melempar dadu, maka terdapat 6 mata dadu sehingga kita dapat menuliskan S sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, 6 tutup kurawal yang merupakan himpunan seluruh mata dadu dari percobaan pelemparan sebuah dadu tadi. Berikutnya, titik sampel. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Contohnya, dari pelemparan dadu tadi diperoleh titik sampel 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Banyaknya titik sampel dituliskan dengan NS. Kita masuk ke contoh kejadian yang pertama. Pada pelemparan sebuah koin, kita akan menentukan ruang sampel, titik sampel, dan kejadiannya. Kalau kita lempar koin, maka kemungkinan yang muncul yaitu angka dan gambar. Kita simbolkan angka sebagai huruf A besar dan gambar sebagai huruf G besar. Maka ruang sampelnya yaitu kurung kurawal dari A, G. Kemudian ditutup kurawal. Titik sampelnya A dan G. Dengan banyaknya titik sampel yaitu sebanyak 2 sehingga NS sama dengan 2. Kejadiannya mungkin yaitu bisa muncul angka atau bisa muncul gambar. Contoh berikutnya pada pelemparan 2 uang koin. Maka sama seperti tadi, kita tentukan hal yang akan muncul yaitu ruang sampel, kurung kurawal AA, AG, GA, GG. Titik sampel AA, AG, GA, dan GG. Banyaknya titik sampel yaitu 4 buah. Kejadian yang mungkin yaitu muncul keduanya angka pada koin, muncul keduanya gambar pada koin, muncul angka gambar pada koin, muncul gambar angka pada koin. Oke, bagaimana sih cara menyusun anggota ruang sampel pada pelemparan 2 uang koin? Mari kita bahas. Next. Cara yang pertama yaitu dengan menggunakan diagram pohon. Caranya, kita letakkan hasil dari koin yang pertama dulu di paling kiri, yaitu bisa angka dan bisa gambar. Lalu, kita beri cabang
di masing-masing poin. Di poin A kita beri cabang 2, seret, seret. Dan di poin G juga kita beri cabang 2, seret, seret. Lalu kita letakkan koin kedua di bagian A, yaitu di dua kemungkinan yang muncul, angka dan gambar. Kemudian di bagian G juga sama, dituliskan angka dan gambar A, G untuk menyimbolkan koin kedua. Sehingga hasil dari ruang sampel yang didapat yaitu AA, AG, GA, dan GG. Cara yang berikutnya yaitu menyusun dengan bantuan tabel. Kita letakkan tanda koin ke-1 dan tanda koin kedua. Sehingga pada baris pertama ada A dan G, dan baris kedua akan menunjukkan hasilnya, dan kolom pertama akan menunjukkan A dan G juga sebagai koin pertama. Lalu kita gabungkan huruf masing-masing berturut-turut untuk diisi di baris kedua kolom kedua dan baris kedua kolom ketiga, juga baris ketiga kolom kedua dan baris ketiga kolom ketiga. Nah, setelah itu kita gabungkan huruf masing-masing tadi berturut-turut sehingga menghasilkan AA, lalu AG dengan berturut-turut A dan G, GA, dan GG. Lalu kita dapat menulis kesimpulan bahwa ruang sampelnya yaitu AA, AG, GA, GG. Titik sampelnya yaitu AA, AG, GA, dan GG. Sehingga banyaknya titik sampel dapat kita cari NS sama dengan 2 dikali 2 sama dengan 4. Hasilnya banyaknya titik sampel yaitu 4. Jadi kalau kita misalnya punya 3 uang koin, maka kita bisa menuliskan ruang sampelnya 2 dikali 2 dikali 2. Sehingga hasilnya 8. Seperti itu ya untuk mencari banyaknya titik sampel. Di materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai peluang teoritik. Peluang teoritik adalah perbandingan antara banyaknya kejadian yang diharapkan dengan banyaknya ruang sampel. Rumusnya yaitu peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A yang diharapkan per banyaknya seluruh percobaan. Nah, kita lihat ke contoh ya. Contoh kejadian, kita akan mencari peluang dari munculnya mata dadu 3 dan munculnya mata dadu kurang dari 3 pada sebuah dadu yang dilempar 1 kali. Yang pertama, kita tentukan peluang yang diharapkan dari kejadian, yaitu muncul mata dadu 3 yang disimbolkan dengan huruf A besar. Himpunan mata dadu yang muncul 3 hanya sebanyak 1, maka NA-nya sama dengan 1. Ruang sampel pada dadu terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, sebanyak 6 mata dadu, sehingga NS-nya sama dengan 6. Maka peluang kejadian A yaitu banyaknya kejadian A dibagi banyaknya ruang sampel, yaitu 1 dibagi 6, yaitu 1/6. Nah, kedua, kita akan mencari munculnya mata dadu yang kurang dari 3. Sehingga A merupakan himpunan muncul mata dadu kurang dari 3. Angka yang kurang dari 3 yaitu 1, 2. Sehingga banyak kejadian dadu yang kurang dari 3 yaitu NA sama dengan 2, dan banyak ruang sampel pada dadu yaitu NS sama dengan 6. Maka peluang muncul mata dadu kurang dari 3 yaitu 2/6 yang disederhanakan menjadi 1/3. Contoh lainnya yaitu pada sebuah kantong terdapat 40 kelereng
berwarna merah sebanyak 16 buah, jingga sebanyak 8 buah, dan sisanya berwarna biru. Kemudian, diambil sebuah kelereng secara acak. Maka peluang jika yang terambil kelereng biru berapa? Nah, cara menjawabnya yaitu kita tulis terlebih dahulu diketahuinya. Yang pertama, ada banyak seluruh kelereng atau NS sebanyak 40 kelereng. Jadi NS-nya 40 ya. Lalu yang kedua, banyak kelereng merah atau NM, yaitu 16. Yang ketiga, banyak kelereng jingga atau NJ, yaitu 8. Maka, banyak kelereng biru sendiri merupakan pengurangan dari banyak seluruh kelereng dengan banyaknya kelereng merah dan jingga. Sehingga NB atau kelereng biru banyaknya yaitu 40 dikurangi 16 dikurangi 8, hasilnya yaitu 16. Kemudian kita bisa mencari peluang kelereng biru. Ya betul, peluang kelereng biru. Peluang kelereng biru dapat dituliskan banyaknya kelereng biru dibagi banyaknya seluruh kelereng, yaitu NB dibagi dengan NS ya. NB-nya itu 16 dan NS-nya 40, maka 16 per 40 disederhanakan menjadi 2/5. Materi pada poin berikutnya yaitu mengenai frekuensi harapan. Frekuensi harapan merupakan banyaknya kejadian yang bisa diharapkan dari beberapa kali percobaan. Syaratnya, yang paling penting yang pertama tentu saja ada suatu peluang. Dan yang kedua, ada percobaan lebih dari sama dengan 1 kali. Jadi, rumus dari frekuensi harapan bisa dituliskan sebagai berikut. Frekuensi harapan atau FH sama dengan peluang kejadian A dikali N sebagai banyaknya percobaan. Contoh kejadian pada frekuensi harapan bisa kita lihat ya. Kotak yang berisi bola berwarna-warni ini diantaranya terdiri dari 5 bola merah, 4 bola kuning, dan 7 bola biru yang diambil secara acak dan diulang sebanyak 48 kali. Berapa frekuensi harapan terambilnya bola berwarna merah? Nah, caranya gimana? Pertama-tama, kita tulis diketahuinya, yaitu percobaan sebanyak 48 kali atau N, lalu banyaknya bola merah atau NM, yaitu 5, banyaknya bola kuning atau NK, yaitu 4, dan banyak bola biru atau NB, yaitu 7. Sehingga kita dapat mencari banyaknya seluruh bola di kotak atau NS dengan menjumlahkan seluruh bola yang diketahui tadi. Nah, jumlah seluruh bola tadi yaitu 5 ditambah 4 ditambah 7 sama dengan 16. 16 ini sebagai NS ya. Nah, sekarang kita masuk ke rumus frekuensi harapan. Frekuensi harapan atau FH sama dengan peluang bola merah dikali banyak percobaan atau N. Peluang bola merah yaitu NM dibagi NS dikalikan dengan N sejumlah 8 sama dengan 5 sebagai banyaknya bola merah dibagi 16 sebagai banyaknya seluruh bola dikalikan dengan 48. Nah, 48 ini dibagi dengan 16 sehingga hasilnya 5 dikalikan dengan 3. Yaitu 15 kali frekuensi harapan. Nah, materi yang terakhir yaitu mengenai membedakan peluang empirik dan peluang teoritik. Kita langsung masuk ke contoh kejadian penerapannya ya. Pada sebuah koin, seperti yang ada di gambar, itu terdiri dari angka sama gambar ya, karena pelemparan sebuah koin. Nah, tapi di sini
dilemparkan 70 kali. Punya frekuensi angka dan gambar seperti pada tabel yang sudah disediakan. Nah, berapa besar peluang empirik dan peluang teoretiknya? Cara mencarinya pertama-tama kita tulis yang diketahui dulu ya. Yang diketahui pertama frekuensi angka. Kenapa frekuensi angka? Karena pada soal yang diminta adalah peluang empirik dan peluang teoretik munculnya angka ya pada percobaan ini. Nah, frekuensi angka sama dengan 24, kemudian jumlah pelemparan 70 kali, munculnya angka atau himpunan A hanya sebanyak 1, maka NA-nya sama dengan 1, dan ruang sampel terdiri dari angka gambar. Maka banyak ruang sampel NS sama dengan 2. Lalu kita terapkan pada rumus peluang empirik dan peluang teoretik. Yang pertama, rumus peluang empirik ya, sama dengan frekuensi dibagi dengan jumlah pelemparan, sehingga 24/70. Nah, 24/70 disederhanakan menjadi 12/35. Berikutnya pada peluang teoretiknya, yaitu NA, banyaknya kejadian muncul angka adalah 1, dibagi dengan NS, banyaknya ruang sampel, yaitu 2, maka peluang teoretiknya 1/2 atau setengah. Nah, sekian pembelajaran mengenai peluang teoretik. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.